yang kasih dalam kasih Tuhan Yesus. Shalom. Shalom. Selamat datang Yogi sama Tante Dewi. Tuhan berkati. Puji nama Tuhan. Seberapa banyak kita di tempat ini yakin dan percaya kalau kita ada pagi hari ini itu semua karena cinta kasih anugerah Tuhan meramaikan tangan kita ini. Puji nama Tuhan. Firman Tuhan berkata, hidup kita berharga di mata Tuhan. Bahkan kita jadi biji mata Tuhan. Yang artinya pagi hari ini ketika apapun yang terjadi dalam hidup kita, apa yang kita rasa, yang kita percaya Tuhan memperhatikan kita, Tuhan mengasihi kita semua. Amin. Biarlah pagi hari ini kita sepakat, kita bersama hati, kita beri dengan ucapan syukur di hadapan Tuhan. Kita menyembah Tuhan. Amin. Mari kita tundukkan kepala. Sungguh kami menyembah Engkau Tuhan. Kami bawa hidup kami. Kami bawa segenap hati kami, jiwa roh kami, untuk kami boleh menghampiri tatamu yang kudus. Kami rindu Tuhan. Pagi hari ini sepakat kami boleh menyembah, menaikkan ucapan syukur kami. Sebagai tanda kami boleh mengasihi Engkau lebih dalam hidup kami. Sebagai tanda kami boleh berterima kasih buat segala penyertaan dalam hidupmu. Janjimu tak pernah Kau ingkari dalam kami. Terima kasih Tuhan. Allah yang kami sembah pagi hari ini datanglah. Biarlah Kau boleh bersama kami di sini. Tuhan boleh urapi setiap kami dan merayakan setiap kami untuk menikmati anugerah-Mu, menikmati berkat-berkat-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Kami mau menyembah Engkau Tuhan. Kami tinggikan Kau. Tiada yang tak
Sungguh lebih berharga, sungguh yang termulia, takkan dipadamkannya, biarkan jadi darah untuk kemuliaan. Sungguh biarkan jadi terang, biarkan jadi terang untuk kemuliaan. Kau menjadikan terang setiap kami Tuhan, biarkan jadi terang untuk kemuliaan-Nya. Terima kasih Tuhan buat setiap pengorbanan-Mu. Terima kasih Yesus. Kami bersyukur, ya Allahku, ya Tuhanku. Terima kasih Tuhan. Terima kasih buat kasih setiamu, buat kebaikan. Haleluya. Kau Allah kami, Kau ajaib, Kau menolongku. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Naikkan sembah-Mu, naikkan pujian-Mu, sebab Engkau baik, sebab Engkau baik. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Kebaikan demi kebaikan, pertolongan demi pertolongan sudah kami alami. Bukan kami mendengar, tetapi kami sudah mengalami ya Tuhan. Dan semakin Tuhan terbuka iman percaya kami dengan segala perkara yang kami hadapi, semakin kami tahu bahwa mujizat itu sampai hari ini tetap ada. Kami boleh banyak melihat kebaikan. Biarlah Tuhan, satu janji kami, kerinduan kami, buat kami tetap setia Tuhan, sampai kami boleh mengakhiri pertandingan kami dengan baik. Kami berjumpa dengan Engkau Allah. Buat kami setia, buat kami kuat Tuhan. Sungguh Engkau adalah kekuatan kami, Engkau merisai kami, Engkau memberi hidup kami, Engkau bertahan dan menghidupi kami Tuhan. Untuk kami boleh bertahan, untuk selalu setia, meninggalkan
hati kami tetap setia di dalam Engkau, tetap berpegang teguh iman kami. Terima kasih Tuhan. Kalau saatnya kami akan lebih lagi meninggikan nama-Mu, kami mau bersorak-sorai, kami mau bersukacita, bahkan kami akan melompat karena kebesaran nama-Mu. Terima kasih Tuhan, kami akan menari bersama-Mu pagi hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus yang siap melompat bagi Tuhan, serkan amin. Dan berikan disertai bagi Tuhan. Haleluya. Segala kita adalah kita yang berdoa. Pengalaman kita yang nyata. Haleluya. Sungguh luar biasa kasih-Mu Tuhan yang Engkau sudah anugerahkan kepada kami, sehingga perjalanan hidup kami dari hari ke sehari hingga saat ini Tuhan, luar biasa kasih-Mu, kehidupan roh, jiwa, dan tubuh kami terpelihara sempurna di dalam Engkau. Terima kasih Bapa di sorga, dan biarlah kiranya saat yang indah siang hari ini
ketika Engkau hadir di dalam pujian kami, ketika Engkau bertata di pujian kami Tuhan, Engkau menilik setiap hati kami, bahwasanya betapa rindunya kami Tuhan, untuk kami boleh mendengar suara firman-Mu. Itulah Tuhan curahan isi hatimu yang perlu kami pedulikan. Kami perlu hargakan Tuhan, karena dari sanalah mujizat-Mu, berkat-Mu, dan kuasa-Mu itu mengalir dalam kehidupan kami. Terima kasih Allahku, dan biarlah kiranya saat yang indah siang hari ini Tuhan, kalau Engkau beracara, tidak ada satu kuasa pun yang mengganggu kami, karena Engkau melingkupi kami Tuhan. Terima kasih Bapa, Engkau memberikan hati sebagaimana Maria, untuk kami boleh membawa bejana kehidupan kami Tuhan, kami taruh di bawah kaki-Mu Tuhan, sehingga kami boleh menikmati berkat yang sudah Engkau siapkan buat kami. Terima kasih Allahku, kami sambut firman-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Allahku yang hidup, Allahku yang luar biasa. Puji nama Tuhan, haleluya, amin. Silakan Bapak Ibu Saudara duduk. Shalom. Shalom. Puji Tuhan, selamat pagi Bapak Ibu Saudara. Selamat bertemu kembali di dalam damai sejahtera di dalam Tuhan Yesus. Saat yang indah siang hari ini, berkat Tuhan sangat luar biasa. Kita boleh nikmati bersama. Terlebih saudara kita yang kurang lebih 20 tahun ya Om Yogi ya. 20 tahun tidak ketemu. Saya juga nggak nyangka kalau Om Benny kemarin hari Jumat itu tidak mengatakan, ya hari ini saudara kita yang jauh datang. Ya. Saudara, ketika saya berkunjung ke rumah saudara di Ngesong, ya tidak biasanya adik kami itu bertanya gini, Mas, umurmu piro Mas? Umurmu piro Mas? Sekarang saya 65. Besok tanggal 5 Juli ya. Tanggal 5 Juli. Itu artinya di bawahnya, di belakangnya itu nomor sepatu saya 40. Ya. Lah kok sampai 65, umurku piro? Yo itu kan dhewe mundur. Ya saya sama adik saya di sepanjang itu 1 tahun, selisihnya cuma 1 tahun. Jadi saya dengan adik itu 1 tahun. Saya diasuh oleh nenek, adik saya sama ibu. Ya 1 tahun. Wis itu kan ya mundur-mundur. Loh, ternyata aku ya wis 60 yo. Gak kerasa. Iya, gak kerasa memang kalau kita dijalani hidup ini, apalagi kalau kita setia di dalam Tuhan. Wah, luar biasa. Ya. Memang kita mengakui firman Allah juga mengatakan bahwasanya tubuh jasmaniah kita ini semakin hari semakin merosot. Wis to diapa-apakno pergi ke salon sedina ping 7. Wayahe ya keriput. Ya toh. Wayahe dengkul ini nut-nut ya Ben ya. Saya lihat juga gitu, sudah mulai itu. Tapi manusia batiniah kita itu loh yang selalu dibarui, dikuatkan. Kalau manusia batiniah ini kuat, ya apa yang terjadi dalam jasmani itu tidak jadi masalah. Ya pun sekali tempo kita duduk ngomong aduh, berdiri aduh, ya bolak-balik aduh. Tapi batin kita selalu bersyukur kepada Dia. Ya. Puji nama Tuhan, Bapak Ibu Saudara, sajian renungan firman Allah siang hari ini bertemakan jangan engkau sia-siakan kasih karunia Allah. Ya. Jangan engkau sia-siakan kasih karunia Allah. Yuk kita baca ayat firman Allah. Anda bisa dari Alkitab Anda. Saya kepingin dibantu dengan LCD. Ya. Efesus pasal yang kedua. Ayat yang pertama sampai dengan yang kelima. Efesus pasal yang kedua. Ya. Ayat yang pertama, Efesus pasal yang kedua. Kamu dahulu sudah mati karena pelanggaran-pelanggaran dan dosa-dosamu. Ayat pertama. Yang kedua, kamu hidup di dalamnya karena kamu mengikuti jalan dunia ini. Karena kamu mentaati penguasa kerajaan angkasa, yaitu roh yang sekarang sedang bekerja di antara orang-orang durhaka. Yang ketiga, sebenarnya dahulu kami semuanya juga terhitung di antara mereka. Ketika kami hidup di dalam hawa nafsu daging dan menuruti kehendak daging dan pikiran kami yang jahat.
pada dasarnya kami adalah orang-orang yang harus dimurkai, sama seperti mereka yang lain. Yang keempat, tetapi Allah yang kaya dengan rahmat, oleh karena kasih-Nya yang besar yang dilimpahkannya kepada kita. Yang kelima, telah menghidupkan kita bersama-sama dengan Kristus, sekalipun kita telah mati oleh kesalahan-kesalahan kita. Oleh kasih karunia kamu diselamatkan. Saudara, pujian-pujian tadi itu loh, itu menjelaskan dengan jelas bahwasanya Yesus itu anugerah yang terindah. Kalau kita sudah tahu Yesus itu anugerah yang terindah, jangan kau sia-siakan. Ya, jangan kau memandang sebelah mata. Jangan kau memandang nggak penting, nggak berharga. Ya. Saudara, tetapi sebaliknya kita perlu menanamkan di benak hati dan pikiran kita, dan kalau perlu di tangan kita beri tanda, di dahi kita beri lambang, ya. Dan kasih karunia Allah itu kita hargakan sedemikian rupa. Ya, puji nama Tuhan. Di pintu kamarmu, di pintu gerbangmu, tuliskan Yesus anugerah yang terindah. Bahkan tidak kalah pentingnya kalau kita mempunyai anak-anak, apalagi kita sudah mulai mempunyai cucu, jangan kau biarkan harta yang terindah, yang Allah di dalam Tuhan Yesus itu menganugerahkan putranya yang tunggal untuk kehidupan kami, kehidupan Anda dan saya, kehidupan kita semuanya. Ya, kita ajar anak-anak itu, kita bimbing, ketika kita duduk, ketika kita berbaring, ketika kita bangun, ya, kita ajarkan. Tetapi kalau hari ini, pagi ini Tuhan itu menjelaskan kepada kita semuanya, jangan kau sia-siakan. Yesus itu anugerah yang terindah buat kita semuanya. Itu perlu kita tanamkan di hati, di pikiran, dan di dalam perjalanan kita. Ya. Lebih daripada itu semuanya, Bapak Ibu Saudara, kalau kita renungkan ayat firman Tuhan ini, inilah nafas kehidupan rohani kita. Kalau ini merupakan napas kehidupan rohani kita, berarti di dalam perjalanan hidup kita, inilah doa-doa kita. Ya. Kalau Tuhan menghendaki agar kita itu memberi tanda di tangan, memberi lambang di dahi, tulis di dalam kamar, tulis di dalam pintu gerbang, mengajar, mendidik dan mengingatkan kita bahwasanya kita perlu hargakan Dia. Ya, itu dari hati, kemudian dalam pikiran. Sehingga setiap apa yang kita kerjakan, apa yang kita lakukan, dan apa yang telah kita menerima dari kasih Allah itu, setiap kali timbul ucapan syukur di dalam doa saudara, doa saya. Ya, 2 Jumat yang lalu, ketika firman Allah itu menjelaskan, ya, ketika saya waktu itu juga sakit, banyak teman-teman saudara-saudara yang datang, itu malaikat-malaikat Tuhan, ya, tetangga tempat tidur ketika saya sakit itu, ini loh orang Kristiani, iki loh wong Kristen. Kenapa dia bisa begitu? Dia melihat, dia memperhatikan, sekalipun nadanya itu sedikit mencemooh, tetapi saya tahu dia mengerti. Wong Kristen itu titik-titik doa, titik-titik doa. Masalah gede, masalah sedang, masalah kecil, doa. Saya dengar di tangga sebelah, iya tak Pak, Kristiani itu memang begitu. Oh iya, Anda tahu bahwasanya di dalam doa itu ada kuasa, ada mujizat, dan ada berkat yang selalu mengalir di dalam perjalanan hidup kita. Ya. Saudara yang kasih dalam Tuhan, dalam doa itu ada satu hal yang tidak boleh terputus. Artinya tidak boleh terputus itu Tuhan rindu bersekutu di dalam kehidupan kita. Di dalam doa itu Allah di dalam Tuhan Yesus itu melihat apakah yang aku berikan kepada anak-anakku ini ada rasa syukur. Dia bersekutu di dalam persoalanmu, dia bersekutu di dalam kehidupanmu ini, ada apapun juga
Dia memberikan jalan keluar yang terbaik. Ya. Saudara kekasih dalam Tuhan, satu peristiwa yang kerap kali di dalam Tuhan itu mendewasakan kehidupan kita. Diceraikan mata hati kita, kita boleh mengerti. Ya tanpa kita meminta, tanpa kita memohon, Tuhan itu sudah jawab. Tuhan itu sudah beri. Ya. Saudara yang kekasih hari ini, jangan kau sia-siakan kasih karunia Allah. Ya. Kasih karunia Allah itu satu anugerah, ya, yang sangat luar biasa. Ketika itu diberikan, ketika itu dicurahkan, Tuhan tidak memandang bulu. Tapi Tuhan melihat isi hati. Betapa besar kerinduan anak-anaknya yang selalu mengangkat tangan. Ya. Betapa besar kerinduannya anak-anak Allah yang ketika dia bersyukur, dia hadir. Dia menilik. Ya. Manusia bisa jauh. Manusia bisa melupakan. Tapi dia selalu memberi kepada kita yang terbaik. Sehingga persoalan-persoalan ini biasa, ya, persoalan yang biasa bersama dengan Yesus. Ya. Kalau kita diuji, kalau kita dicobai, dia nggak tego, ya. Dia datang, dia melawat kita, memberikan jalan keluar yang terbaik, sehingga kita mampu, ya, melewati persoalan itu. Saudara, jangan sia-siakan itu. Artinya kita tidak boleh memandang sebelah mata. Kita nggak boleh, itu menyepelekan. Tapi Tuhan mau apa yang Dia berikan itu, hargakan, junjung tinggi, perjuangkan. Ya, seperti dalam Mazmur itu katakan, dia mengagungkan nama Tuhan. Ya, apa yang sudah diberikan, diperjuangkan. Ya, sampai Tuhan itu datang menjemput kita. Saudara yang kekasih di dalam Tuhan, yang pagi hari ini, ya, tidak biasanya setiap kali saya bertugas diberikan oleh hambanya di tempat ini, Tuhan itu langsung memberikan, ya, banyak hal yang kerap kali sampai kewalahan aku nampani. Saya menulis itu kewalahan, tapi tidak tahu saat ini saya seperti kekurangan. Tapi tiba-tiba satu malam Tuhan berikan, ini loh, sampaikan kepada jemaatku, kepada anak-anakku, jangan engkau sia-siakan kasih anugerah Allah. Ya. Kalau Israel itu keluar dari Mesir, dia begitu luar biasanya mengajar anak-anaknya, diberitahukan oleh anak-anaknya kepada anak-anaknya. Waktu duduk, waktu berdiri, waktu berjalan, waktu tidur, waktu bangun, tiada henti-hentinya, diajarkan seperti itu. Tapi Allah mau ketika engkau sudah menikmati kasih karunia itu lebih daripada Israel yang keluar dari Mesir. Kamu dahulu itu lo mati, ya. Tetapi oleh kasih karunia Allah yang begitu besar, engkau dihidupkan di dalam Kristus. Ya. Oleh kasih karunia-Nya yang besar, engkau diselamatkan. Yesus anugerah yang terindah. Tidak disayangkan oleh Bapa, diberikan. Bukankah melalui Dia itu diberikan hal-hal yang lain yang menyertai, yang apa menjadi kebutuhan dan keperluan kita bersama. Ya, selagi masih ada umur kita dipercaya oleh Tuhan, lakukan yang terbaik. Engkau dipanggil di mana? Ya, Tuhan nggak melihat materi persembahanmu, tapi Tuhan seringkali menilik isi hatimu. Seberapa besar engkau rindu? Apakah untuk membalas? Apakah untuk mempersembahkan? Untuk hormat kemuliaannya? Dari situlah Tuhan itu pasti akan tambahi. Di nama Tuhan, Bapak Ibu Saudara, dahulu kita itu matai. Ya, ajaib. Ingat, tanam di hati dan pikiran kita, kemudian kita boleh melangkah. Lebih tegasnya lagi, ini adalah merupakan pokok-pokok doa kita yang selalu mendahului kita sebelum melangkah memasuki hari-hari kita. Ya, puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara yang kekasih. Ya, kalau
Ini merupakan ayat-ayat yang mengingatkan kita dan memberitahukan kepada kita bahwa inilah nafas kehidupan kita di dalam Tuhan. Kalau ini nafas kehidupan kita, berarti itulah doa-doa saudara dan saya. Tuhan memberikan keleluasaan kepada Anda. Ya, memberikan keleluasaan kepada Anda untuk setiap saat meminta, untuk setiap saat mencari, untuk setiap saat mengetuk. Nggak salah. Tapi yang terpenting, Bapak Ibu Saudara, doa itu adalah satu mata rantai yang penting, yang nggak boleh putus. Ya. Karena di sana tadi saya katakan ada berkat, ada kuasa, dan ada mukjizat yang terus berlalu. Asalkan kita tetap berpegang teguh kepada janjinya. Iman, dan di dalam nama Tuhan Yesus, berkat itu dicurahkan kepada kita semuanya. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara, dan yang terpenting ketika kita membaca ayat ini, kita diingatkan bahwasanya, diingatkan kepada kita semuanya, diingatkan kita semuanya untuk kita boleh mengerti rencana daripada Allah. Efesus pasal yang kedua, ayat yang ke-10. Efesus pasal yang kedua, ayat yang ke-10. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Ini loh yang Tuhan rindukan buat kita semuanya. Kalau kita ini sudah diberikan anugerah yang sangat luar biasa itu, Tuhan mau untuk melakukan perbuatan, untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau kita hidup di dalamnya. 1 Petrus pasal yang pertama, ayat yang ketiga. 1 Petrus, ayat yang pertama. Ya. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang karena rahmat-Nya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati kepada suatu hidup yang penuh dengan pengharapan. Nah, ini loh saudara, ketika kita ini menikmati curahan anugerah yang luar biasa daripada Tuhan itu, Tuhan mau kita tuh melakukan pekerjaan baik yang disiapkan oleh Tuhan. Ya, terpuji nama Tuhan kalau kita ini dilahirkan kembali dengan kuasa kebangkitan itu untuk menuju hidup yang penuh pengharapan. 1 Petrus 1 ayat 23 itu kita dilahirkan bukan dari benih yang fana, tetapi dari benih yang hidup dan yang kekal tuh, oleh firman Allah. Hidup dan yang kekal. Ya kita melangkah itu walaupun di dalam kehidupan keseharian kita memang kita nggak lepas dari pikiran, tidak lepas dari hati dan berbuat. Tapi di dalamnya benih yang luar biasa, yang hidup, yang kekal itu mengadakan yang tidak ada menjadi ada. Ya. Banyak cerita-cerita sejarah maupun hamba-hamba Tuhan di sini. Aku dahulu tuh nggak iso apa-apa. Ya. Tapi ketika Tuhan itu mengingatkan bahwasanya kita menerima anugerah yang luar biasa itu buat kita semuanya. Nah, kita lahir dari benih yang tidak fana, dari firman Allah. Itu yang menjadikan yang tidak ada jadi ada untuk kemuliaan Tuhan. Ya. Om Benny, Om Yongki tahu ketika saya masa muda itu tidak banyak omongnya, ya Om Yongki ya gak bisa ngomong. Tapi ketika Tuhan ingatkan saya, anugerah yang besar aku berikan kepadamu. Ya, melangkau. Yang pertama keringetan itu sudah biasa, ya, redek itu sudah biasa. Tapi kalau kita mau melangkah, ya, kita rindu untuk membalas cinta kasih Tuhan. Maka dari sana Tuhan itu ungkapkan sesuatu yang sangat luar biasa bagi kehidupan kita. Puji Tuhan, Bapak Ibu, Saudara yang kekasih di dalam Tuhan, perbuatan yang telah dipersiapkan, perbuatan yang sudah dikerjakan oleh kasih karunia itu hendaknya engkau hidup di dalamnya. Nah, ini yang perlu kita pertanyakan, pekerjaan apa yang Tuhan sudah siapkan buat kita?
Ada 3 peristiwa besar di sana. Tuhan mau ketika kita menikmati anugerah yang luar biasa itu di dalam Tuhan Yesus, kita hidup di dalamnya. Yang pertama, dia sudah mati. Dia sudah dikubur. Dia sudah bangkit. Dia sudah naik ke surga. Itu loh karya yang sangat luar biasa. Pekerjaan yang disiapkan untuk saudara dan saya, supaya kita ini mau terlibat di dalam karya-karya pekerjaan Tuhan yang sampai hari ini Anda dilibatkan. 1 Korintus pasal yang ke-15 ayat 1 sampai yang ke-4. 1 Korintus pasal yang ke-15 ayat yang pertama. Dan sekarang saudara-saudara, aku mau mengingatkan kamu kepada Injil yang aku beritakan kepadamu dan yang aku terima. Dan yang kamu terima. Dan yang di dalamnya kamu teguh berdiri. Ayat yang kedua. Oleh Injil itu kamu diselamatkan, asal kamu teguh berpegang padanya, seperti yang telah kuberitakan kepadamu, kecuali kalau kamu telah sia-sia saja menjadi percaya. Yang ketiga, sebab yang sangat penting telah kusampaikan kepadamu, yaitu apa yang telah kuterima sendiri, ialah bahwa Kristus telah mati karena dosa-dosa kita, sesuai dengan kitab suci. Yang keempat, bahwa ia telah dikuburkan dan bahwa ia telah dibangkitkan, bahwa pada hari yang ketiga sesuai dengan kitab suci. Saudara, ini karya yang sudah disiapkan. Ya, kita memang belajar, Bapak Ibu Saudara, membaca firman Tuhan itu di tempat yang seperti ini. Ya, kalau di tempat di kamar, di mana kita berada, gak kerasa salah. Kalau di ini terasa. Ya, kalau kita lewat saja ada yang ingatkan, loh, salah loh. Ada nada-nada yang di situ ada berkat, ya. Oh, enak ini mau coy ya. Ada kala yang seperti itu. Tapi ada kalanya ada koma, ada titik itu wabrak. Blus. Ya, karena belakangan Tuhan ingatkan, coba kamu jangan baca saja di rumah. Suatu saat baca di tempat ini. Betapa nikmatnya loh, ya. Ini makanan kehidupan rohani kita. Ya, ketika kita membaca itu sudah ada berkat buat kita semuanya. Ya, Bapak Ibu Saudara, ini pekerjaan yang disiapkan oleh Allah agar kita mau, ya, hidup di dalamnya. Hidup di dalamnya bagaimana? Kita percaya. Kan kita tidak tahu Tuhan Yesus mati, nggak tahu dia dikubur, nggak tahu dia dipaku, disalib, ya toh. Tapi melalui firman Allah kita percaya. Kalau kita percaya itu bisa menganulir. Kalau Anda baca YouTube dan lain sebagainya, tuh lihat saudara-saudara kita sepupu itu bagaimana mengkomentari. Itu bukan Yesus, itu orang yang diserupakan, ya, macam-macam. Tapi ini ada saksi. Nanti kita lihat dalam 1 Korintus selanjutnya, ya. Dia menyatakan diri kepada murid-muridnya, kepada rasul-rasulnya, yang terakhir kepada Rasul Paulus. Saksi. Ya. Tapi bagaimana dengan pengajaran mereka? Adakah saksi seperti itu? Ya dari asalnya begitu. Tapi firman Allah mengajar kepada kita, Yesus mati, Yesus dikubur, Yesus bangkit, ada saksi-saksi. Dan kita hidup di dalamnya. Yang terpenting kita itu percaya. Ya. Ini pekerjaan yang Tuhan siapkan buat kita semuanya supaya kita hidup di dalamnya. Kemudian yang kedua, pekerjaan yang disiapkan buat kita, Yesus jadi imam besar untuk kepentingan kita. Ya. Yesus jadi imam besar untuk kepentingan kita. Ibrani pasal yang keempat, ayat yang ke-14. Karena kita sekarang mempunyai imam besar agung yang telah melintasi semua langit, yaitu Yesus, anak Allah. Baiklah kita teguh berpegang pada pengakuan iman kita, imam besar. Yang Tuhan mau kita hidup di dalamnya itu ada pengakuan iman kita dan berpegang teguh di dalamnya. Ya. Kemudian disambung Ibrani pasal 9 ayat yang ke-24. Sebab Kristus bukan masuk ke dalam tempat kudus buatan tangan manusia yang hanya merupakan gambaran saja dari yang sebenarnya, tetapi
ke dalam surga sendiri untuk menghadap hadirat Allah guna kepentingan kita. Guna kepentingan kita. Ini pekerjaan sudah dilakukan oleh Tuhan. Ya, dia adalah pelaku firman yang luar biasa. Kita mengikuti jejaknya. Kita mengikuti teladannya. Ya. Tapi yang terpenting, Allah itu di dalam Tuhan Yesus melakukan perkara yang besar yang disiapkan buat kita, guna kepentingan kita. Kita meyakini apa yang kita lakukan, kita yang kerjakan dalam ladang Tuhan, ataupun di dalam kehidupan kita sehari-hari, Tuhan itu selalu beracara. Nah, kita mengimani, kita hidup di dalamnya. Apa yang kita kerjakan, apa yang kita lakukan, terlebih di dalam ladang Tuhan, Tuhan itu selalu beracara. Nah, memang kalau dalam tahap belajar, seperti ketika saya mengasuh adik saya yang kecil, itu pertama kali, ayo jalan deh. Nah, kakinya diangkat. Gini. Kedua diangkat, jatuh. Ya Allah. Sudah biasa seperti itu. Tapi ada satu hal yang perlu kita lakukan, yang perlu kita tanamkan di benak hati kita. Jangan bosan. Berjuanglah terus supaya kita hidup di dalamnya. Itu Tuhan sudah melakukan. Ya. Jadi imam besar untuk kepentingan kita. Tuhan selalu beracara. Ya. Puji Tuhan. Ini yang kedua, kemudian yang ketiga, ini seperti di dalam 1 Petrus tadi dikatakan, kita hidup menuju kepada hidup yang penuh dengan pengharapan. Pekerjaan yang disiapkan oleh Allah untuk kita hidup di dalamnya, dia sudah menyatakan diri yang pertama untuk menghapus dosa, menyatakan diri yang selanjutnya untuk menganugerahkan keselamatan buat kita semuanya. Ya. Ibrani pasal yang ke-9 ayat yang ke-26 dan yang ke-28. Ya. Sebab jika demikian ia harus berulang-ulang menderita sejak dunia ini dijadikan. Tetapi sekarang ia hanya satu kali saja menyatakan dirinya pada zaman akhir untuk menghapus dosa oleh korbannya. Ya, 28. Demikian pula Kristus hanya satu kali saja mengorbankan dirinya untuk menanggung dosa banyak orang. Sesudah itu ia menyatakan dirinya sekali lagi tanpa menanggung dosa untuk menganugerahkan keselamatan kepada mereka yang menantikan dia. Yesus jadi imam besar bukan seperti imam besar Harun yang setahun sekali mengorbankan hewan ya untuk dirinya sendiri, untuk segenap umatnya masuk melakukan korban kafiyat. Tapi Yesus satu kali mengorbankan dirinya. Nah, ketika dia mati, dikubur dan bangkit naik ke sorga, dia tidak berhenti, ada tugas yang dilakukan. Ia melakukan korban kafiyat di hadapan tata Allah Bapa dengan membawa darahnya sendiri. Ya, sekali untuk seluruh dosa manusia. Itu pernyataan Tuhan yang sekali. Awalnya dia menyatakan diri untuk menghapuskan dosa manusia. Tetapi yang Tuhan mau saat ini diingatkan kita semuanya, ya, kita menantikan Kristus menyatakan dirinya sekali lagi untuk menganugerahkan keselamatan. Kapan itu? Ya. Di dalam 1 Tesalonika dikatakan, kalau sangkakala Allah berbunyi, penghulu malaikat berseru. Ya, kapan itu? Sangkakala Allah berbunyi, penghulu malaikat berseru. Ya, setiap kali kita mendengar firman Tuhan, setiap kali kita menikmati firman Tuhan, itulah sangkakala yang mengingatkan kepada kita bahwasanya saatnya dia akan menyatakan dirinya sekali lagi, bukan untuk dosa-dosa manusia, tapi menganugerahkan keselamatan buat kita. Nah, kita mau, Tuhan mau kita hidup di dalamnya. Artinya apa? Kalau Tuhan mau kita hidup di dalamnya, kita menanti dengan setia, kita menanti dengan tekun, ya, kita menanti dengan melakukan apa yang Tuhan kehendaki, yang Tuhan sudah berikan kepada kita semuanya. Ya. Jadi kita menanti itu bukan dengan ongkang-ongkang kaki, ada tugas, ada karya-karya yang Tuhan mau. Ya.
Yang semuanya itu didasari dengan hati yang percaya kepada Dia. Ya. Ini satu pekerjaan baik yang Tuhan sudah siapkan buat kita. Tuhan mau kita hidup di dalamnya. Puji Tuhan, Bapak Ibu, Saudara yang kekasih, ya. Karena itu, Bapak Ibu, Saudara, jangan henti-hentinya kita bersyukur kepada Dia. Ya, jangan henti-hentinya doa kita panjatkan kepada Tuhan. Hargakan anugerah yang terindah di dalam Tuhan Yesus Kristus, ya. Junjung tinggi anugerah yang Tuhan berikan kepada kita melalui Yesus Kristus, karena segala sesuatu itu diikut sertakan, ya, untuk kita dapat nikmati kasih karunia Allah buat kita semua. Saudara, satu contoh, beberapa contoh yang dapat kami sajikan di tempat ini, ya. Saudara tentu kenal Esau. Sekalipun itu hak kesulungan, tapi itu adalah merupakan bagian dari kasih karunia Allah. Esau mempunyai hak kesulungan, tapi itu dipandang sebelah mata, apa hak kesulungan? Ya, ditukar dengan makanan sepiring, kacang merah, bubur. Ya. Tapi ujung dari kehidupan daripada Esau, dia menangis, dia meraung-raung, ya, dia kecewa, dia menyesal. Ya, hal ini jangan sampai terjadi kepada kita. Ya, kita menantikan Dia. Saatnya Dia datang di awan-awan yang permai. Kita yang mati itu dibangkitkan lebih dahulu. Kemudian kita yang hidup, yang menantikan Dia itu loh. Ya, kita diubah. Kita akan sama-sama menyongsong Dia di awan-awan yang permai. Saudara, jangan kita seperti Esau. Tuhan ingatkan kepada kita semuanya, jangan seperti Esau yang gampang saja meremehkan, ya. Akan terjadi dalam kehidupan kita yang mengecewakan. Ya. Tuhan tidak mau peristiwa-peristiwa seperti Esau itu terjadi kepada murid-muridnya, terjadi juga kepada kita. Di dalam Yohanes pasal yang ke-6 ayat 7 dan ke-8, ini satu peristiwa yang seringkali kita juga dengar, kita baca, tapi imani itu. Nah, itu kan Tuhan Yesus tidak tega melihat orang-orang yang mengiring Dia kemanapun Dia pergi itu. Jangan kau biarkan dia pulang dengan kelaparan, beri dia makan. Nah, satu hal ketika Tuhan Yesus itu mengatakan demikian, jangan melihat permasalahan itu. Tapi coba perhatikan, Yesus yang memberikan perintah itu. Beri dia makan. Jangan mereka pulang dengan kelaparan. Filipus, Tuhan, roti yang seharga 200 dinar tidak mungkin cukup orang sebanyak ini. Kemudian muncul Andreas, pasal yang ke-8 ya. Pasal yang ke-8, ayat yang ke-8. Seorang dari muridnya yaitu Andreas, saudara Simon, Petrus berkata kepadanya, di sini ada seorang anak yang membawa roti, 5 roti dan 2 ketul ikan. Tapi apa artinya itu? Tuhan Yesus stop. Dengan satu kata, suruh mereka duduk. Dengan perkataan yang demikian itu Tuhan suruh mereka duduk. Biar mata mereka itu tercelek. Siapa yang mengatakan di? Ketika Tuhan Yesus dimuliakan di atas gunung, Yohanes, Petrus, Yakobus, itu kan terpesona dengan tempat di atas gunung itu. Waduh, indah permai. Ada Elia, ada Musa, Elia, dan Tuhan Yesus, 3 tokoh. Petrus nyelonong, Tuhan, gimana kalau kita dirikan 3 tenda? 1 untuk Musa, 1 untuk Elia, 1 untuk engkau. Tapi datang hadirat Tuhan, menaungi mereka dalam awan. Dia katakan, inilah anakku yang kepadanya aku berkenan, dengarkanlah dia. Ya, jadi artinya ketika firman Allah dinyatakan, Tuhan tidak mau, Allah di dalam Kristus itu tidak mau Yesus itu disamakan dengan Elia, Yesus itu disamakan dengan Musa, tapi dia lebih tinggi. Jangan seenaknya mendirikan tenda-tenda untuk Tuhan bersama-sama. Ya.
Dia lebih tinggi dari Musa, lebih tinggi dari Elia. Demikian pun ketika terjadi masalah ini, sebenarnya yang dia lihat itu siapa yang memberi perintah. Sekalipun itu 5 ketul, 2 ekor ikan, kalau di dalam tangan Tuhan, tidak ada yang mustahil. Lebih daripada 12 bakul sisanya. Ya. Ini yang Tuhan mau kita hidup di dalamnya itu menurut, percaya kepada perintah. Ya. Kalau seandainya Tuhan belum berbicara demikian, dia mengimani, tentu langsung aja di bawah. Tuhan, ini ada 5 ketul roti dari ini. Di dalam tanganmu tidak ada barang yang mustahil. Ya. Saudara, kita bersyukur. Kalau kita diingatkan sama Tuhan, kita jangan seperti Esau. Tuhan stop. Suruh duduk mereka. 50, 50, 50. Mana berkat itu? Tuhan mengucap syukur. Mujizat terjadi. Ya, puji Tuhan, Bapak Ibu, Saudara yang kekasih di dalam Tuhan. Satu lagi, ya, yang Tuhan tidak mau terjadi pada kita. Yohanes pasal yang ke-20, ayat yang ke-25, ini Thomas. Ketika di dalam kuasa kebangkitannya dia tidak percaya. Maka kata murid yang lain itu kepadanya, kami telah melihat Tuhan. Tetapi Thomas berkata kepada mereka, sebelum aku melihat bekas paku pada tangannya, dan sebelum aku menunjukkan tanganku di jari, di lubang, di jarinya, di lambungnya, aku tidak percaya. Ya, aku tidak percaya. Ini padahal Tuhan itu mengendaki pekerjaan yang baik itu engkau hidup di dalamnya dengan percaya. Kalau Anda percaya, engkau pasti mengimani. Kalau Anda percaya, pasti timbul pengharapan. Ya. Kalau engkau percaya, pasti engkau mengasihi. Ya, itu yang Tuhan mau pagi hari ini untuk kita lakukan dalam pekerjaan yang sudah disiapkan buat kita semuanya. Ayat yang terakhir buat kita, ya, kata Tuhan saat itu kepada Thomas, saat ini kepada kita semuanya. Ya, Yohanes pasal yang ke-20, ayat yang ke-29. Ya, kata Yesus kepadanya, karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat, namun percaya. Ketika itu kepada Thomas, dia tersungkur, ya Tuhan dan Allahku. Karena engkau melihat aku, jadi engkau percaya. Berbahagialah Anda semua pagi hari ini yang tidak melihat Yesus disalib, Yesus dipaku, Yesus ditombak, ya. Tetapi kita semuanya percaya. Ya, puji Tuhan, inilah yang Tuhan mau. Pagi hari ini kita hidup di dalam pekerjaan yang Tuhan siapkan kepada kita. Dasarnya adalah percaya kepada Dia. Kami bersyukur Tuhan untuk baik. Kau sudah mengerjakan segalanya hanya untuk kebaikan kami semua. Kau berikan buat kami semua Tuhan kemenangan dan kau nyatakan dan kau curahkan dan kau berikan buat kita orang-orang yang percaya. Terima kasih Tuhan. Bila kami juga boleh menjalani hidup ini bersama dengan Engkau. Engkau menjagai, melindungi kami semua. Maka Engkau selalu beserta setiap anak-anak. Kami bersyukur atas semua berkat-berkat-Mu. Sebentar kami tidak berpisah pulang Tuhan. Kami percaya dengan iman kami, Engkau selalu menyertai setiap kami. Maka saat ini kami mengangkat tangan kami, dan biarlah Engkau turun tangan memberkati setiap tangan kami, dan berkat-Mu melimpah buat setiap kami. Maka sekarang sudah jemaat dikasih Tuhan, pulanglah dan terimalah berkat, terimalah kasih, sukacita, terimalah damai sejahtera daripada Allah Bapa di dalam cinta kasihnya Tuhan Yesus Kristus, serta dalam persekutuan Roh-Nya yang kudus selalu menyertai engkau, selalu menjaga, melindungi,
bahkan memberkati engkau mulai saat ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kedua kalinya. Biarlah kita menerima semua berkat ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dan biarlah kita semua percaya dan katakan amin. Selamat siang, Tuhan memberkati.